Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu sebab kami dipertemukan kembali melalui renungan pagi pada pagi hari ini. Pimpin dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bagian daripada firman Tuhan yaitu dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 di bawah perikop hal pengabulan doa yang berbunyi demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan melalui nas kita pada pagi hari ini berbicara mengenai hal pengabulan doa. Saya akan membagi menjadi dua bagian. Pada ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8, bagian daripada firman Tuhan yang mengatakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap kita punya permintaan kepada Tuhan dan kita sampaikan melalui doa kita. Firman Tuhan mengatakan, teruslah meminta kepada Tuhan, teruslah berdoa kepada Bapa kita di surga. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan bosan-bosannya, jangan jemu-jemu untuk berdoa kepada Bapa kita di surga. Bertekunlah di dalam doamu untuk menyampaikan apa yang menjadi permintaanmu kepada Bapa kita di surga. Dengan ketekunan, dengan kesetiaan yang kita miliki, keseriusan kita, keyakinan kita di dalam doa kita kepada Bapa di surga, itu semua akan menggerakkan hati Bapa kita di surga untuk mengabulkan doa kita. Sebab Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik yang akan memberikan apa yang baik kepada anak-anaknya, kepada kita. Jadi pesan yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus melalui ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, tetaplah dan tekunlah di dalam doamu kepada Bapa di sorga. Tetaplah semangat untuk menyampaikan doamu, permintaanmu melalui doamu kepada Bapa di sorga. Niscaya hati Bapa kita di sorga akan tergerak oleh karena kesetiaan dan ketekunan, oleh karena kesungguhanmu, imanmu kepada Bapa kita di sorga. Yang kedua, pada ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11 yang mengatakan demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Seperti orang tua yang baik yang mengasihi anak-anaknya, tentu mereka tidak akan memberikan apa yang diminta oleh anak-anak mereka jika apa yang mereka minta itu adalah
hal yang dapat membahayakan, hal yang dapat mengancam kehidupan dan keselamatan mereka. Tentu sebagai orang tua yang baik dan mengasihi, kita tidak akan menuruti permintaan daripada anak-anak kita. Tetapi kita akan memikirkan dan nantinya kita akan memberikan yang baik kepada mereka dari sudut pandang kita sebagai orang tua yang baik dan mengasihi anak-anak kita. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, di situ dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik. Ia akan memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Ia tidak akan memberikan batu kepada anak-anaknya yang meminta roti. Ia tidak akan memberikan ular kepada anak-anaknya yang meminta ikan. Allah tidak akan memberikan hal yang dapat mengancam, yang dapat membahayakan kehidupan anak-anaknya. Kita adalah anak-anak yang dikasihi, yang disayangi oleh Bapa kita di surga. Tentu Bapa kita di surga punya pikiran, punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Dan Ia akan memberikan yang baik itu kepada kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sudut pandang kita, kita mengatakan itu adalah baik. Dari sudut pandang kita, itu adalah perlu bagi kita. Tetapi bagaimana dari sudut pandang Allah? Dia adalah Bapa yang Maha Kuasa, Ia adalah Bapa yang baik, sangat baik. Kebaikan Bapa kita di sorga tidak perlu kita pertanyakan lagi. Sebab di mana firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kebaikan Allah tidak perlu kita pertanyakan, tidak perlu kita sangsikan, tidak perlu kita ragukan bahwa Bapa kita di sorga itu adalah Bapa yang baik dan Dia akan memberikan yang baik bagi kita sebagai anak-anaknya. Dari sudut pandang Allah, apa yang menurut sudut pandang kita itu adalah baik dan sangat perlu dan penting, belum tentu itu dari sudut pandang Allah itu adalah baik dan penting bagi kita. Karena di dalam doa itu sendiri adalah di samping kita menyampaikan permintaan-permintaan kita kepada Bapa kita di surga, di dalam doa kita juga adalah bentuk bukti daripada penyerahan diri kita kepada Bapa kita di surga. Dimana kita tahu Dia yang menciptakan kita, Ia tahu yang terbaik bagi kita sebagai anak-anaknya. Dia adalah Bapa di atas segala Bapa, Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui bagian daripada firman Tuhan ini, kita senantiasa boleh tekun di dalam doa kita, dan biarlah kita menjadi pribadi yang bijak dalam menilai segala sesuatunya. Terlebih, mari kita melihat dari sudut pandang Allah. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.